sudah 22 tahun menikah. Suami sudah 48 dan saya 44 tahun. Hari ini kami baru menghadiri pernikahan anak sulung laki-laki dari kakak pria suami dan berjumpa dengan mertua serta ipar setelah lama tak bertemu. Pesta pernikahannya lumayan ya. Tapi katanya pengantinnya akan menyewa kamar di dekat tempat kerja. Kata Mbak Yu begitu. Apa benar? Nampaknya sih begitu. Kalau begitu, rumah yang begitu luas hanya akan dihuni 4 orang saja. Bapak, ibu, serta mas suami istri. Iya, bakal begitu. Wah, sayang sekali. Oh iya, kalau di Tokyo ukuran 8 ruangan ya. Dan hanya 4 orang. Padahal tinggal sama-sama juga tidak apa-apa kan? Katanya sih jauh dari tempat kerja. Tapi sebetulnya enggak suka saja kan? Memangnya kenapa? Ya karena tidak suka hidup dengan orang tua ataupun orang yang sudah tua. Padahal lebih baik dengan orang tua kan? Desa sama saja dengan Tokyo. Yang namanya mewarisi rumah sudah tak ada lagi. Ya biarpun desa, tapi semua sudah jadi orang kantoran sih. Itulah. Capek. Mau tidur sampai Tokyo, Shiro suami saya dilahirkan sebagai anak keempat dari 7 bersaudara pada tahun 1941 di desa dataran Echigo. Pada saat perang pecah, di desa tersebut hanya tinggal orang-orang tua dan anak-anak kecil saja, karena semua pria dewasa harus pergi ke medan perang. Tetapi setelah Perang Pasifik usai tahun 1945, para pria akhirnya kembali pulang. Karena semua tentara pulang kampung, maka dalam waktu 2-3 tahun setelah perang berakhir, jumlah penduduk sipil Jepang di perantauan yang kembali ke Jepang setelah perang pun melonjak dengan pesat. Pada waktu itu, wibawa kepala keluarga masih benar-benar kuat. Banyak rumah dengan 3 keluarga yang tinggal bersama sebagai keluarga besar. Waktu itu, keluarga suami saya, Shiro, juga terdiri dari 11 orang. Tetapi sejak kalah perang, maka berdasarkan perintah General Headquarter, yaitu Markas Besar Tentara Pendudukan Amerika Serikat, maka dibentuklah hukum sipil yang baru. Demikian juga dengan pembebasan tanah pertanian. Dan lambat laun, desa pun berubah. Hasil pembebasan tanah pertanian itu ialah para petani yang hingga saat itu hanya menyewa tanah, maka selanjutnya mendapat pembagian sehingga menjadi petani yang memiliki lahan. Bagi desa, ini adalah perubahan yang luar biasa. Saya dilahirkan di Tokyo pada tahun 1945 setelah perang usai. Pada saat itu, sejauh mata memandang, yang nampak hanyalah padang puing-puing kebakaran. Pada zaman itu, di Jepang, terutama di kota-kota, terjadi kekurangan pangan yang luar biasa. Bahan pokok utama seperti beras hampir-hampir tidak ada. Dan biasa sekali rakyat makan ubi, labu, dan kacang polong. Bukan hanya kekurangan bahan pangan, tetapi juga seluruh barang lainnya. Pabrik-pabrik pembuat barang maupun toko-toko yang menjualnya hampir semuanya hancur dalam peperangan. Dan kota-kota penuh dengan tentara yang baru pulang dan pengangguran. Tetapi kemudian antara tahun 1947 dan 49,
terjadi apa yang disebut dengan baby boom, yaitu jumlah bayi yang dilahirkan luar biasa banyak sehingga jumlah penduduk melonjak drastis. Tetapi 5 tahun setelah perang usai, yaitu pada tahun 1950, ketika terjadi perang Korea, maka kebutuhan khusus tentara Amerika pun meningkat. Lantas satu demi satu pabrik dibangun dan produksi dibuka kembali. Setelah itu, 5 tahun kemudian, yaitu tahun 1955, mulailah keadaan membaik. Dan lantas zaman itu disebut dengan zaman kejayaan ekonomi. Perkakas rumah tangga dari listrik mulai dibuat secara besar-besaran. Dan ini memasyarakat dengan pesat sekali. Siaran televisi sudah dimulai sejak tahun 1953. Tetapi saat itu, harga pesawat televisi masih 10 kali penghasilan rata-rata orang Jepang. Maka bagi orang kebanyakan, televisi masih merupakan barang mewah. Setelah itu, mulai sekitar tahun 1955, ekonomi Jepang mengalami perkembangan yang pesat dan terus menunjukkan peningkatan. Karena itu, setiap pabrik jadi sibuk, sampai-sampai kekurangan tenaga. Pabrik di sekitar kota-kota besar meminta tenaga tambahan dari ladang-ladang pertanian. Dan karenanya, anak-anak muda dari ladang pertanian yang baru lulus SMP atau SMA satu persatu pergi ke kota besar untuk bekerja. Shiro, suami saya, juga sekitar tahun itu lulus SMA dan lantas bekerja di pabrik suku cadang mobil hingga saat ini. Waktu itu tahun 1959 dan usianya 18 tahun. Bagi anak-anak SMA dari desa, Tokyo tentu saja dianggap luar biasa. Seolah luar negeri saja layaknya. Di sana-sini gedung menjulang dan jalan layang baru pun dibuat. Pada hari libur kami sering jalan-jalan ke pusat kota. Dan kalau malam rasanya benar-benar seolah lautan neon. Rumah-rumah minum pun selalu penuh sesak. Saat itu zaman kejayaan kedua ya. Mulai tahun 1960-an, pabrik di mana saya bekerja juga luar biasa sibuk. Sikap ingin memiliki mobil sendiri pun meningkat. Saat itu selalu kekurangan mobil sebanyak apapun yang telah dibuat. Dan dalam pameran mobil, produksi dalam negeri juga mendapat lebih banyak perhatian. Waktu itu kalau menikah rumusnya adalah harus ada rumah, ada mobil, dan tanpa orang tua. Ya, istilah pekerja ulet benar-benar populer waktu itu ya. Mungkin karena waktu itu pemerintah membuat rencana melipat gandakan gaji ya. Dan pada saat Olimpiade Tokyo, gaji saya menjadi 3 kali lipat dari gaji pertama. Saya mengadakan tatap muka dengan Shiro, suami saya, pada tahun 1969. Ini dijodohkan oleh atasan ayah saya. Katanya ia adalah kepala staf pembuat suku cadang mobil bergengsi. Setengah tahun setelah tatap muka, kami melangsungkan pernikahan. Tetapi sebetulnya saya ingin kawin berdasarkan cinta. Tapi atas saran ayah, maka saya menikah dengan Shiro. Pada waktu itu, separuh dari jumlah perkawinan adalah perkawinan yang dijodohkan sebelumnya. Rumah baru kami adalah apartemen satu ruangan berukuran sekitar 4 kali 3 meter plus dapur 3 kali 2 meter. Saat itu, orang setelah menikah lantas berpisah dari orang tua
dan kemudian membentuk keluarga sendiri terdiri dari suami dan istri atau plus anak adalah sudah umum. Hanya sandang pangan saja yang serba berkecukupan, sementara papan benar-benar tidak bebas. Sebenarnya saya ingin tinggal di perumahan yang lebih luas, tetapi berkali-kali mendaftar selalu saja kalah ketika diundi. Sistem keluarga inti di Jepang dimulai tahun 1960 bersamaan dengan berkembangnya ekonomi Jepang, dan ini terus meningkat. Kami menikah tahun 1969. Sejak saat itu adalah hal yang wajar kalau menikah lantas berpisah dari orang tua. Pada saat itu, di antara negara-negara bebas, GNP Jepang menduduki urutan kedua setelah Amerika Serikat. Di toko manapun barang menggunung, tapi itu pun akan laku terjual. Waktu itu dikatakan bahwa berbelanja adalah sikap yang baik. Selain itu, saat itu juga dianggap sebagai zaman habis pakai lantas buang, dan ada kecenderungan untuk banyak membeli dan banyak membuang. Tahun berikutnya, yaitu tahun 1970, Expo dibuka di Osaka. Sekitar 64 juta orang dari seluruh Jepang datang menyaksikan pameran industri ini. Perayaan besar ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Jepang. Pada tahun 1971, lahirlah anak pertama kami, laki-laki. Karena itu apartemen kami rasanya jadi sempit. Lantas atas saran atasan suami saya, kami memutuskan untuk tinggal di perumahan kantor. Saya melahirkan di rumah sakit, kemudian pulang ke rumah orang tua selama sebulan. Selama itu, saya mendapat pengetahuan bagaimana mengurus anak dan lain-lain. Rasanya ibu saya mengetahui banyak hal, dan saya pikir ibu memang hebat. Ayah nampak bahagia dengan kelahiran cucu pertamanya, dan ini membuat ayah sibuk beli ini itu. Saya pikir keluarga 3 generasi memang lebih ramai, lebih menyenangkan. Selain itu juga ideal, karena bisa mendapatkan bermacam-macam pengetahuan. Tahun 1973, di Timur Tengah perang meletus. Karena itu, ekspor minyaknya menurun, dan ini mengganggu produksi pabrik manapun juga. Karena dari sabun hingga kertas tisu untuk toilet hilang dari pasaran, maka di toko-toko swalayan terjadi kekacauan oleh ibu-ibu rumah tangga yang berebut barang tersebut. Karena selama ini kami hidup hampir-hampir tanpa memikirkan tentang ekonomi negara dan sebangsanya, maka setelah kejadian itu, kami mendapat penjelasan bahwa kehidupan kami berkaitan langsung dengan banyak negara di dunia. Tingkat pertumbuhan ekonomi Jepang yang tinggi ini sebelumnya ditunjang oleh minyak, baik energi seperti energi listrik, gas, bensin, maupun produk-produk seperti obat-obatan, serat sintetis, plastik sintetis, sabun cuci sintetis, dan masih banyak produk lainnya lagi yang sebelumnya dibuat dari minyak. Pada masa oil shock itulah, industri Jepang berada di titik balik. Karena itu, zaman habis pakai lantas buang seperti selama ini haruslah berubah sama sekali dan berganti dengan zaman di mana harus menghemat barang serta mengefektifkan penggunaannya. Anak perempuan saya lahir tahun berikutnya, yaitu tahun 1974. Perkembangan ekonomi waktu itu mandek, dan dalam waktu pendek telah terjadi pertumbuhan minus. Kala itu, orang menyebutnya
zaman rohani, di mana orang lebih mementingkan rohani daripada duniawi. Pada tahun 1975, jumlah orang yang dilahirkan setelah perang telah mencapai separuh dari seluruh penduduk Jepang. Dan generasi baby boom pasca perang ini kini telah dewasa dan sudah saatnya membangun rumah tangga. Ide perkawinan orang-orang ini pun tentu saja berbeda dengan selama ini. Biasanya ini disebut dengan keluarga baru atau suami istri sebagai kawan. Ini karena kelahiran keluarga-keluarga di mana pria dan wanita berkedudukan sederajat sebagai hasil dari kelahiran masyarakat demokratis sesudah perang. Lantas tingkat kelahiran pun menunjukkan gejala menurun, tapi sebaliknya tingkat panjang usia orang Jepang meningkat drastis. Pria maupun wanita mencapai usia rata-rata terpanjang di dunia. Pemindahan penduduk ke daerah pun dimulai. Industri yang selama ini terpusat di kota-kota besar mulai dipindah ke kota-kota di daerah. Industri daerah, dan akan muncul zaman daerah, yaitu meninjau kembali kebudayaan daerah. Guna menyelaraskan dengan zaman seperti ini, maka pada tahun 1976, suami saya ditetapkan pindah tugas ke pabrik di Niigata. Tidak menolak dipindah. Iya, kalau situ masih enak karena dekat kampung halaman. Tapi saya tidak pernah tinggal di kota selain Tokyo. Sudah begitu, Yumi juga masih kecil. Untuk sementara, boleh nggak saya tinggal di rumah ibu? Macam-macam saja. Tempatku kan masih tergolong enak. Menurut teman-teman yang punya anak SD atau SMP, pindah sekolah itu nyatanya repot. Karyawan pindah tugas itu kan sudah kewajiban. Makanya tidak mungkin menolak. Pertama kali hidup di daerah yang tidak kita kenal memang tidak nyaman. Tetapi kalau kita coba, nyatanya dibanding Tokyo, udaranya pun bersih dan banyak pemandangan hijau-hijauan. Pendeknya membuat kerasan. Suami saya juga sudah mulai sedikit tenang. Pada hari Minggu juga sering ke rumah orang tua suami. Sejauh mata memandang, nampak padi menguning. Indah sekali. Sampai jalan di pinggir sawah, tempat saya bermain, hingga berlepotan lumpur, ketika kanak-kanak, kini juga di semen. Dan semua perkakas pertanian pun menggunakan mesin. Karena itu, biarpun hanya dikerjakan pada hari Minggu saja pun beres. Dapurnya pun mirip dapur Tokyo. Sudah dilengkapi dengan air keran, gas, rice cooker, mesin cuci, dan lemari es. Kamar mandi pun sudah dari ubin keramik. Iya ya, dan itu pun baru 16-17 tahun yang lalu ya. Ya. Lagi pula, mas suami istri juga putranya kini bekerja di pabrik kan? Sudah seperti karyawan kantoran ya. Tetapi tugas di pabrik Niigata hanya 2 tahun saja. Tahun 1980, suami ditugaskan di pabrik pusat kembali. Setelah itu, tahun berikutnya, kami membeli rumah yang telah bertahun-tahun kami idam-idamkan. Anak-anak juga tumbuh sehat. Dan di kesempatan ini, kami bertekad untuk membeli rumah idaman tersebut. Sejak membeli rumah, kini sudah menginjak tahun ke-8. Tahun depan anak perempuan saya akan masuk SMA. Yang laki-laki sedang menunggu saat ujian masuk perguruan tinggi.
akhir-akhir ini melanjutkan ke SMA sudah biasa. Yang melanjutkan ke perguruan tinggi pun meningkat. Harapan orang tua adalah supaya anak-anak bisa masuk sekolah yang baik, sehingga kelak bisa bekerja di perusahaan top ranking. Karena itu, hampir semua anak tetangga les pada bimbingan tes. Untuk itu, beban tanggungan orang tua menjadi semakin berat. Karena itu, sejak 3 tahun yang lalu, saya bekerja sambilan di toko swalayan. Tentu saja, ini untuk tambahan biaya pendidikan anak-anak dan biaya rumah tangga. Ini juga karena anak-anak sudah besar, sehingga saya punya waktu luang. Kebanyakan ibu-ibu bekerja sambilan atau part-time. Tentu saja ada yang dengan alasan seperti saya, yaitu untuk menambah biaya anggaran rumah tangga. Tetapi sungguh mengagetkan bahwa banyak yang mengatakan karena ingin kehidupan yang lebih baik atau untuk menguji diri sendiri. Secara keseluruhan, kehidupan mantap. Rasanya tidak ada orang yang mengalami kesulitan hidup. Namun jika membicarakan masa di hari tua, maka semua nampak tidak tenang. Sudah pasti Jepang dalam waktu yang segera akan menjadi masyarakat lanjut usia. Awal abad ke-21 diramalkan 4 dari 10 penduduk Jepang akan berusia 65 tahun ke atas. Hal seperti itu tak perlu dirisaukan. Makanya kita ikut asuransi jiwa. Dan di kantor pun sudah dipotong tunjangan kesejahteraan pensiun. Selain itu, kalau sudah 65 tahun lebih, jatuh sakit pun ada asuransi perawatan kesehatan lanjut usia. Tapi saya tidak ingin jadi orang tua yang harus tiduran melulu karena sakit-sakitan. Anak-anak kan kalau kelak sudah menikah tidak mau mengurus orang tua ya? Ya, belum tentu. Tempo hari Toru kan bilang, sekarang anak yang ingin hidup dengan orang tua meningkat. Dan saya juga kepingin. Lama-kelamaan, kebaikan keluarga ditinjau lagi kok. Anak saya yang laki-laki maupun yang perempuan bilang, saya akan merawat ibu dan ayah. Rasanya saya mulai mempercayai kata-kata tersebut, biarpun masih setengah-setengah. Sesungguhnya yang paling saya khawatirkan bukanlah masa tua, tetapi kalau-kalau suami saya dipindah tugaskan yang kedua kalinya. Karena pindah tugas yang mendatang ini bakal ke Amerika Serikat. Setelah ada masalah sengketa ekspor-impor, maka mobil juga dibuat di luar negeri. Karena itu, kantor suami saya yang membuat suku cadang juga telah mendirikan pabrik di Amerika. Kalau menurut kantor, semestinya pergi sekeluarga. Tapi kalau memikirkan pendidikan anak-anak, rasanya tidak bisa lain kecuali merelakan suami pergi sendiri. Sudah hampir sampai Tokyo. Saya pandang wajah suami saya, seraya bilang, sudah sampai. Tapi nampaknya tak terdengar, benar-benar lelap. Dari Niigata sampai Tokyo, sekarang hanya ditempuh selama 1 jam 40 menit. Anak-anak pasti belum tidur karena menunggu oleh-oleh. Besok hari Minggu, kalau begitu tidak usah membuat makan malam seperti biasanya. Tapi hidangan khusus karena sudah lama tidak berbincang-bincang seluruh keluarga.